Halo, selamat datang di saluran YouTubeku Dani Irawan. Sekarang aku berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Ini aku naik becak menuju stasiun Blitar. Dari kota ini aku akan menuju Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api. Tepatnya aku akan naik KA 111 Brantas dari stasiun Blitar menuju stasiun Jakarta Pasar Senen. Langsung saja, sekarang aku menuju pintu timur stasiun Blitar, yaitu pintu keberangkatan khusus untuk kereta api antar kota jarak jauh. Di area keberangkatan ini, pertama kali yang aku lakukan adalah check-in terlebih dahulu. Check-in ini diperlukan untuk mencetak boarding pass yang dipakai untuk pemeriksaan sebelum memasuki area peron. Di beberapa stasiun, sistem check-in ini sudah diganti dengan face recognition ya. Jadi penumpang tinggal regis dan scan wajah tanpa harus check-in manual seperti ini. Setelah check-in, aku mendapatkan boarding pass. Di boarding pass ini tertera nama lengkap penumpang, nomor identitas, informasi tempat duduk, informasi keberangkatan, dan juga status vaksinasi. Kemudian aku akan melakukan boarding. Ketika boarding, penumpang wajib menunjukkan boarding pass dan kartu identitas yang sesuai. Identitasnya Ketika sudah lolos pemeriksaan, penumpang bisa memasuki area peron. Suasana peron stasiun Blitar seperti ini. Rangkaian KA 111 Brantas sudah tersedia di jalur 3, tapi penumpang belum boleh masuk karena harus menunggu dulu KA Doho dan Penataran yang akan masuk di jalur 1 dan 2. Ini KA Penataran dari Surabaya lewat Malang tiba di stasiun Blitar. Setibanya di sini, penumpang KA Penataran yang akan melanjutkan perjalanan menuju Tulung Agung, Kediri, dan seterusnya wajib turun di stasiun ini dan berpindah ke KA Doho yang akan masuk di jalur 1. Dan ini KA Doho dari Surabaya lewat Kertosono sudah tiba di jalur 1. Sebaliknya penumpang KA Doho yang akan melanjutkan perjalanan menuju Malang dan seterusnya wajib turun di sini dan pindah ke KA Penataran yang ada di jalur 2 tadi. Di stasiun ini KA Penataran dan Doho juga mengalami pergantian posisi lokomotif. Oke, setelah KA Doho dan Penataran diberangkatkan, penumpang KA Brantas dipersilakan masuk ke dalam rangkaian kereta. Ini aku menuju ke tempat dudukku di kereta eksekutif 3 nomor 1C. KA Brantas ini membawa 6 kereta kelas ekonomi dan 3 kereta kelas eksekutif. Dan ketiga kereta kelas eksekutifnya ini beda-beda ya jenisnya. Ini eksekutif 1 menggunakan K1 kaca pesawat yang jendelanya kecil-kecil gitu. Kemudian eksekutif 2 menggunakan kaca lebar atau K1 eksekutif satwa gitu ya.
Kemudian paling belakang kereta eksekutif 3 ini menggunakan K1 kaca sempit. Jadi jendelanya itu hampir sama sebenarnya seperti kereta eksekutif yang di depannya tadi, eksekutif 2. Tapi bedanya ukurannya itu lebih sempit. Dan ternyata kursinya ini unik ya teman-teman. Ini K1 tahun 67 yang sandarannya itu lebih besar dan lebih tinggi kalau dibandingkan sama K1 umumnya. Terakhir aku naik kereta eksekutif kayak gini tuh pas tahun 2017 di kereta api Mutiara Timur, aku masih ingat. Nah, kursi aku di sini paling belakang sih ini. Mantep banget sih. Jadi nanti bisa back ride di bordes yang ada di paling belakang. Kereta api berantas ini jalan sekali PP dalam sehari. Berangkatnya siangan sampai di stasiun tujuan itu pagi sebelum subuh. Dan ini aku akan coba review interior dari kereta ekonomi 1. Di belakang lokomotif terdapat gerbong bagasi ya. Tapi aku nggak bisa lihat lokomotifnya dari sini karena nggak dapet peron. Dan ini kereta ekonominya pakai K3 106 penumpang. Walaupun pakai K3 jenis ini, KA Berantas bukan termasuk KA ekonomi subsidi.
Kereta api berantas ini salah satu kereta api dengan tarif paling murah di jalur Blitar Jakarta. Ini kalau kita lihat di aplikasi KAI Akses, kalau di filter harga termurah dari Blitar ke Jakarta itu ada ke Amat Remaja dan Berantas. Subklas sama, ekonomi CA, harganya sama 250.000. Ini lebih murah daripada kereta api Majapahit di subklas CA, harganya 320.000, dan Singasari subklas ekonomi CA 340.000. Kemudian untuk kelas eksekutif, KA Berantas ini harganya paling murah. Ini buktinya kita lihat di subklas yang sama, eksekutif A, KA Berantas harganya 450.000, sedangkan KA Singasari masih di atasnya sedikit. Oke, selanjutnya aku akan review fasilitas kereta api berantas kelas eksekutif. Kabin penumpangnya ini menggunakan pendingin udara berjenis AC sentral, lumayan dingin sih ini, walaupun sebenarnya nggak terlalu dingin. Untuk kapasitasnya per kereta memiliki 50 tempat duduk, artinya untuk 50 penumpang aja ya satu kereta ini. Konfigurasi seatnya dua-dua, ini yang di kanan seat A, B, dan yang di kiri seat C, D. Kursinya ini menghadap searah dengan perjalanan kereta api, jadi semuanya menghadap ke depan. Dan setiap seat ini memiliki handrest yang terletak di samping, dan juga handrest pemisah yang terletak di tengah. Kalau yang di tengah ini fleksibel, bisa dinaik turunkan. Selain itu, di kereta eksekutif juga terdapat single seat atau kursi tunggal, yaitu seat nomor 1C dan 13B yang terletak di paling depan dan belakang. Kursinya ini revolving, jadi arah hadap kursinya itu dapat diputar menggunakan alat yang ada di bawah kursi. Jadi bisa juga dipakai buat berhadapan seperti ini. Sandarannya juga reclining atau bisa direbahkan. Di dalam handrest samping terdapat meja lipat yang dapat digunakan untuk alas makan atau alas kalau misal kita mau mengoperasikan laptop. Di depan sini terdapat footrest. Dan juga ada kantung dan plastik buat ngumpulin sampah. Kecuali di seat paling depan nggak ada footrest dan nggak dapet kantung ya.
Di samping kursi di bawah jendela terdapat stop kontak dan meja kecil. Bagasi kabinnya terletak di atas kursi. Kemudian ada juga dua televisi di depan dan belakang. Gantungan kecil ini nggak ada di semua seat ya. Jadi ada beberapa kursi yang nggak kebagian gantungan, kayak di kursi yang dapat kaca full kayak gini. Gordennya ini pakai tirai yang digeser. Kemudian ada selimut yang nanti kalau udah malam biasanya itu bakal dibagikan kepada penumpang kelas eksekutif. Terdapat juga beberapa alat penunjang keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang. Toiletnya ini ada dua per kereta, terletak di samping setiap bordes. Jangan sampai salah buka yang ini ya, tapi yang satunya ini, yang ada tulisannya toilet. Di kereta berantas ini tidak dibedakan antara toilet laki-laki dengan perempuan. Kedua toiletnya juga sama-sama menggunakan kloset duduk.
Ini Kak Berantas berhenti di stasiun Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Aku akan ke depan menuju kereta ekonomi buat review fasilitasnya. Kapasitas satu kereta ini untuk 106 penumpang dengan konfigurasi seat 32, seat A dengan B dan C, kemudian seat D dengan E. Kursinya ini tidak memiliki pembatas antar seat ya, menyatu gini tanpa handrest pemisah. Seatnya juga saling berhadapan antara nomor ganjil dan genap. Jadi mau nggak mau ya harus adu dengkul sama orang yang ada di depan kita. Sandaran kursinya tegak 90 derajat. Di jendela ini ada tirai geser. Di bawah jendela terdapat dua stop kontak dengan meja kecil di atasnya. Di bawah stop kontak ada gantungan dan plastik buat ngumpulin sampah. Bagasi kabinnya besi terletak di atas kursi. Ada gantungan kecil yang ada di sebelah jendela. Kabinnya ini pakai AC split buat penyejuk udara. Ada juga peralatan lain penunjang keselamatan dan kenyamanan penumpang. Satu kereta memiliki dua toilet yang terletak di samping setiap bordes. Toilet satu menggunakan kloset duduk. Sedangkan toilet 2 menggunakan kloset jongkok.
Selama perjalanan, Prama dan Prami akan beberapa kali lewat menjajakan makanan dan minuman. Kita sebagai penumpang bisa langsung beli ke mereka ya. Atau kalau mau milih-milih bisa pakai fitur Railfood di aplikasi KAI Akses. Ini contohnya aku mau beli lewat Railfood. Di sini banyak banget menunya, mulai dari snack, makanan berat, dan minuman. Ini aku beli Qiaomi rasa ayam pedas. Dan juga aku penasaran sama bantal ini ya. Jadi coba aja aku check out. Harga Xiaomi-nya 25.000 dan harga sewa bantalnya 10.000, jadi totalnya 35.000. Bayarnya cuman bisa pakai kris ya. Dan setelah bayar nanti kita bakalan dapat pesan lewat WhatsApp dan juga email sebagai bukti bahwa kita udah melakukan pembayaran. Dan gak usah nunggu lama, pesanan kita bakalan diantar sama petugas ke tempat duduk kita. Ini bantalnya gede kayak gini ya, persegi panjang bentuknya, bisa dipakai selama perjalanan. Terus ini Xiaomi-nya, aku akan makan Xiaomi-nya ini menggunakan meja lipat buat alasnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Xiaomi ini asli buatan pabriknya itu di Garut, Jawa Barat. Dijualnya di hampir semua kereta api. Oke, setelah makan jangan lupa sampahnya dikemas ke dalam plastik yang udah disiapkan sama petugasnya. Ini udah maghrib dan penumpang kelas eksekutif mulai mendapatkan selimut. Tapi selimutnya nggak boleh dibawa pulang ya. Selama perjalanan, petugas kebersihannya bakal beberapa kali ngambil sampah dari penumpang.
Oke, KA111 Berantas tiba di stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Berhentinya cukup lama karena mengalami pengisian ulang air kereta. Jadi aku manfaatkan buat keluar, buat beli jajanan dulu di kios yang ada di peron ini. Ini aku beli gorengan 3 ribuan sebiji, aku belinya 5 jadinya 15.000. Mumpung lagi deket sama kereta restorasi, aku sekalian mau makan malam di sini. Ini modelan kereta restorasinya mirip bar gitu ya, dan meja makannya itu cuman sederet menghadap ke jendela. Aku beli nasi ikan dori dan wedang sereh lemon jahe geprek. Nasi ikan dorinya kayak gini, satu porsinya harganya 35.000. Ini dapat nasi, bakwan jagung, sama olahan ikan. Nggak tahu ini ikan dori yang kayak di Finding Nemo itu atau gimana ya, aku kurang paham. Sama dapat sambal. Wedang sereh lemon jahe geprek ini harganya 15.000. Kalau dilihat-lihat sih mirip kayak wedang ubuh ya. Cuman kalau wedang ubuh itu warnanya merah, kalau yang ini warnanya kecoklatan. Mantap. Setelah makan, usahakan kita rapikan sendiri bekas wadah makanannya dan juga sampah-sampahnya. Kalau sudah, tinggal dikasihkan ke petugas untuk dikumpulkan di tempat sampah.
Bagi Anda yang pagi berjalan di stasiun Pasar Senen, kami Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali pada bawaan Anda. Dan sampai Anda tertinggal seperti kali dalam rangkaian kereta. Demi keamanan dan keselamatan bersama, kami himbau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta hingga kereta bertindak sempurna di stasiun tujuan akhir Stasiun Pasar Senen. Kami bersama PT Kereta Api Indonesia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan PT Kereta Api Indonesia. Sampai berjumpa kembali pada perjalanan Anda berikutnya. Porter mas, porter pak, bu, ini, yang mana bu? Barangnya ini ya, belakang. Ya butuh porter pak, silakan. Oke, aku udah tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen, tepatnya di peron jalur 4. Dari sini kalau mau keluar harus lewat terowongan dulu, dan itu masih rame banget antri. Aku mau belakangan aja nanti. Oke, aku sudah tiba di kota Jakarta. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa, salam sejahtera.